Selamat siang, Kang Bayu. Selamat siang Pak. Mohon izin Pak, ini mahasiswa sedang mulai bergabung karena Oke, beliau tahunya jam 13.30 Pak. Tapi oke, sekarang sudah waktu 1 menit lagi, mungkin kita bisa mulai aja mungkin Pak ya, seperti itu Pak ya. enggak, silakan. Oh ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, untuk hari ini akan diadakan kuliah umum. Kebetulan beliau terima kasih kepada Pak Firman yang sudah hadir di sela-sela kesibukan waktu beliau. Jadi di sini akan diadakan kuliah umum yaitu dari Bapak Firman Mohtar dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Mungkin di sini saya akan menyampaikan CV beliau secara singkat. Jadi Pak Firman Mohtar saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia. Dan juga di sini pengalaman beliau ini sangat banyak sekali. Jadi dalam hal ini pernah menjadi Executive Director di IMF di Washington, Pak ya. Dan juga Kepala Grup Perumusan Kebijakan DKEM pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dan juga sebelumnya pernah menjadi ekonomis di Asia Pacific Department IMF dan juga banyak sekali sebetulnya kalau disebutkan ini dari pengalaman beliau di Bank Indonesia. Nah, Pak Firman Mohtar ini dari pendidikan beliau ini mendapatkan MA atau Master of Arts in Economics dari Indiana University Bloomington, Pak ya, Indiana USA. Dan kebetulan beliau merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pajajaran atau dari Unpad. Jadi kembali lagi ke kampus dulu Pak ya, mengenang masa muda Pak. Jadi kita akan kembali lagi dan juga terima kasih kepada Pak Firman yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah memberikan nanti beberapa hal penting yang akan dijelaskan oleh Pak Firman itu adalah terkait perkembangan ekonomi terkini dan juga respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Baik, mungkin tidak perlu menunggu waktu lagi. Mungkin Bapak Firman Mohtar, apakah bisa dimulai atau gimana? Mohon izin, Pak. Baik, terima kasih Kang Bayu eh, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih undangannya Kang Bayu. Senang bisa join, bisa hadir meskipun virtual kembali ke Unpad ya setelah sekian lama nggak kembali setelah sekian lama. Saya biasanya sering datang ke Dipati Ukur, cuma keliling-keliling aja, makan gehu di depan kampus gitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah di mana Jatinangor ya. Ya, Eh, betul, Pak. Jatinangor semua, Pak. Mudah-mudahan nanti satu waktu bisa in person lah, ketemu langsung dengan teman-teman semua. Saya di sini hadir dengan beberapa teman dari Bank Indonesia Jakarta, mau sharing beberapa hal, singkat saja. Nanti kawan-kawan kalau ada ingin pertanyaan, diskusi, silakan. Dan kalau memang ada belum lebih lengkap, nanti bisa hubungi kami ya. Eh, saya akan sampaikan beberapa hasil pandangan Bank Indonesia terkini, dan ini apa namanya sudah kami sampaikan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September yang lalu. Eh, di bulan bulan Oktober ini rapat Dewan Gubernur akan disampaikan 2 minggu mendatang. Saya sampaikan beberapa hal secara singkat, teman-teman semua, bagaimana Bank Indonesia melihat kondisi ekonomi global saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi point of concern dari kita ya. Yang pertama di next slide mungkin, pertama tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi ekonomi dunia ini tahun 2023 ini dalam tren melambat dibandingkan dengan tahun 2022.
2022 ya. Berbagai faktor kita paham yang mempengaruhinya adalah tentunya keberlanjutan dari dampak perang dari Ukraina, Rusia yang kemudian menjalar ke berbagai aspek. Dalam perkembangannya, awal-awalnya kita masih perkirakan ekonomi ini tumbuh masih sekitar 3%-an ya. Tapi perkembangan-perkembangan belakangan ini memperlihatkan ada dua hal yang menjadi isu adalah ternyata pertumbuhannya ini tidak sesuai dengan perkiraan kita. Ekonomi dunia ternyata semakin melambat. Dan satu hal yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah tentang bagaimana komposisi sumber pertumbuhan tersebut. Sebelumnya kita perkirakan bahwa Tiongkok itu akan tumbuh tinggi di tahun 2023 ini. Terutama setelah penghapusan restriksi PPKM-nya Tiongkok ya. Kita perkirakan mereka akan tumbuh disupport oleh konsumsi domestiknya yang naik dan kemudian akan mendorong spillover positif ke harga komoditi dan seterusnya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia lebih broad-based. Tapi dalam perkembangannya ternyata Tiongkok ini tidak sesuai perakiraan. Ekonominya ternyata hanya tumbuh baik itu di 2 bulan pertama setelah penghapusan restriksi PPKM-nya. Yang terjadi dalam belakangan hari adalah ternyata investasinya turun, consumer confidence-nya juga nggak naik, gitu ya. Dan akhirnya ekonominya benar-benar melambat, terus melambat. Berbagai prom indicator-nya ternyata terus turun, sehingga kita revise down si Tiongkok ini dari perkembangan terakhir 2023 kita perkirakan sekitar 5%. Di awal-awal tahun kita perkirakan akan mendekati sekitar 6%. Tentunya hal ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku ekonomi dunia ya. Tiongkok yang besar dia akan berpengaruh terhadap harga komoditi dunia. Itu yang terjadi. Satu hal lain ternyata Amerika terus tumbuh tinggi. Ini yang membuat kita juga menjadi concern. Karena apa? Amerika yang tumbuh tinggi di tengah komoditi price yang melambat. Konsumsi domestiknya itu besar sekali. Besar sekali sehingga dampak dari stimulus yang diberikan pada saat COVID itu baru dimulai termanfaatkan di setelah kondisi 2023 ini. Ada permintaan yang tersembunyi, yang tertahan, yang baru muncul sekarang. Akibatnya permintaan yang tinggi ini di tengah kemarin di awal-awal tahun itu ada permasalahan mengenai rantai produksi, rantai distribusi gitu ya. Eh, itu semakin mendorong inflasinya tinggi sekali. Ini ingin kami sampaikan perkembangan-perkembangan terkini bahwa Amerika ini memang tumbuh tinggi berbeda dibandingkan dengan apa yang kita lihat di Tiongkok tadi. Dari gambaran tersebut ke kawan-kawan semua memang akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihatnya di next slide terkait inflasi. Inflasi ini ada dua hal yang berbeda. Jadi pola divergensi tadi yang terjadi di pertumbuhan ekonomi dunia ternyata juga berdampak terhadap bagaimana dinamika di inflasi global. Inflasi global ternyata IM itu itu eh, perlambatan inflasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan di advance economies. Inilah yang sebagaimana kita ketahui dari advance-nya itu inflasinya masih masih tinggi. Nah, masih tingginya itu karena apa? Karena memang dipengaruhi oleh permintaan domestik, terutama di negara maju seperti di Amerika yang tumbuh tinggi. Dan ini kemudian akan berdampak terhadap bagaimana inflasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan hari kita paham ada harga minyak dunia yang naik tinggi. Sementara harga non-energi itu
dalam tren melambat sejalan dengan pertumbuhan Tiongkok yang melambat tadi. Ini kita lihat, kita perkirakan sekarang Fed Fund Rate, suku bunga kebijakan moneter Amerika itu sudah bertengger di level 5,5%. Dan kita perkirakan ini masih akan terus meningkat sekali lagi di bulan November, yang pada gilirannya teman-teman semua ini akan mempengaruhi berbagai ketidakpastian di pasar keuangan global. Jadi faktor pertama kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia yang ternyata dalam tren melambat dan dipengaruhi oleh perubahan komposisi di mana Tiongkok dalam tren menurun yang lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi eh, pengaruh energi prices yang meningkat, commodity prices yang naik, harga minyak terus tumbuh tinggi dan belakangan ini juga harga pangan juga meningkat tinggi. Yang ketiga, ini dipengaruhi oleh bagaimana stance dari kebijakan moneter di negara maju yang ternyata juga masih bertahan tinggi. Fenomena higher for longer dari policy rate ini kita perkirakan masih akan terus bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Pada gilirannya, ketidakpastian ini kemudian mempengaruhi bagaimana perilaku di pasar keuangan global. Seperti kita lihat di sini, ada portfolio adjustment dari pemilik dana dunia ini bergeser. Karena ketidakpastian, mereka lebih cenderung menempatkan dananya ke negara-negara maju, ke instrumen yang dianggap aman, ya. Ya, ini jadi ada pola seperti itu. Ini di gambaran di chart seperti ini di kanan atas tentang perilaku uncertainty, economic policy uncertainty di AS yang dalam risk tinggi. Kemudian ada volatility index, VIX ini volatility index yang naik sejak pertengahan tahun. Dan ini tergambar mempengaruhi bagaimana aliran modal ke negara berkembang yang menurun di beberapa periode belakangan ini, termasuk ke Indonesia. Dampaknya pada saat demand for dolarnya meningkat, ya, harga dolarnya kan naik, ya. Harga dolarnya naik ini tercermin dari bagaimana ada namanya satu indeks adalah dolar indeks, sering disebut DXY. Dolar indeksnya ini naik tinggi, itu cerminan bagaimana dari dolar yang terus menguat secara broad base di seluruh dunia. Ini yang berpengaruh pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana perilaku harga falas di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jadi teman-teman, itu gambaran yang ingin kita sampaikan tentang kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, yang tentunya akan menjadi perhatian seluruh pengambil kebijakan baik di Indonesia maupun di negara lain. Dalam beberapa mungkin terminologi ekonomi, kita lihat bagaimana eksternal demand-nya turun, bagaimana terms of trade-nya juga turun gitu ya, dan bagaimana juga pengaruh dari sisi financial asset-nya yang juga menurun. Gambaran-gambaran ini yang kemudian menjadi perhatian kita terhadap bagaimana mengelola perekonomian ke depan. Kita beralih ke domestik, teman-teman. Jadi di tengah kondisi tersebut, satu faktor yang bisa kita sampaikan terkait pertumbuhan ekonomi adalah di slide 7 ini. Slide 7 ini menunjukkan sampai dengan semester kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih tinggi. Ini di triwulan 2, kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh 5,17% year on year number. Faktor apa, komponen apa yang mempengaruhinya? Ini kita lihat kalau ada permintaan domestik dan ada permintaan eksternal. Faktor yang banyak berpengaruh adalah permintaan domestik. Contohnya, itu ada konsumsi rumah tangga tinggi gitu ya. Kemudian investasi juga naik tinggi dari 2,11 menjadi 4,63 di triwulan kedua. Investasi ini tumbuh tinggi karena investasi non bangunan. Ini kan bagus kan artinya ya.
kegiatan-kegiatan yang meningkat di non bangunan. Nah, yang menjadi tantangan adalah kita lihat tadi ekspor kita yang mengalami kontraksi year on year number di triwulan kedua 2023. Ini tentunya dipengaruhi oleh bagaimana kondisi dari eksternal yang tidak baik tadi, PDB globalnya turun sehingga permintaan terhadap ekspor kita juga turun dan juga dipengaruhi oleh harga komoditas, term of trade kita yang juga melambat sehingga nilai nilai ekspor kita turun dan kemudian berpengaruh terhadap insentif melakukan ekspor. Jadi ini gambarannya teman-teman. Ekonomi kita masih tumbuh tinggi ya 5,17 di triwulan kedua. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini mereka rendah. Mohon maaf saya nggak bisa munculkan, tapi nanti gambaran 5,17 ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di region ya. Ini kami sampaikan juga beberapa angka terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara spasial yang secara umum untuk di daerah Jawa pertumbuhan di kuarter kedua ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuarter pertama. Di yang ke sementara yang di Kalimantan, di Sulawesi ini mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita adalah teman-teman, dan ini bisa jadi topik penelitian yang menarik. Kalau ada yang pengen bikin tesis, disertasi gitu ya, di slide berikutnya adalah adanya faktor yang juga bisa mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Tadi kalau kita lihat di chart sebelumnya itu, kalau kita coba di slide 7 tadi ya, slide 7 itu kalau kita kelompokkan sumber komponen pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dan kita bedah misalnya kelompokkan menjadi kelompok primer. Kelompok primer itu barang-barang yang diekstrak dari sumber daya alam gitu ya. Kemudian ada yang sekunder, manufacture dan seterusnya, dan juga ada sektor yang tersier, jasa. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat ya, pasca penghapusan PPKM, memang sektor jasa ini tumbuh tinggi. Sektor jasa ini dengan mobility yang meningkat tinggi, hubungan komunikasinya yang makin banyak, orang mau jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Ini mendorong sektor jasa kita ini tumbuh cukup cepat. Dan ternyata kalau kita bedah lagi di sektor jasa di slide 8 ini dipengaruhi oleh bagaimana komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas terdiri dari kelompok Gen Z dan milenial yang secara total mencapai 70% dari penduduk Indonesia. Nah, kelompok penduduk ini yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana pola konsumsi tadi dari sisi pengeluaran yang cukup tinggi. Pengeluaran ini kalau dibandingkan dengan dengan pengeluaran dibandingkan dengan pengeluaran rata-ratanya, ini terlihat bahwa kelompok yang muda tadi, kelompok kawan-kawan, ini relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok senior seperti saya. Kalau Kang Bayu kayaknya masih kelompok yang muda nih. Satu hal lain adalah mereka ini melakukan pengeluaran ya cukup besar dibandingkan kelompok-kelompok senior. Mungkin bahasanya marginal propensity to consume-nya bisa lebih tinggi loh dibandingkan kelompok yang sebelumnya. Jadi kita lakukan ini dengan melihat dari Susenas. Satu hal lain, kelompok ini pola konsumsinya tadi ya, ini juga dipengaruhi oleh bagaimana literasi dari kaum muda ini terhadap digital yang tinggi dan kemudian bisa terkoneksi dengan baik terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan digitalisasi keuangan. Kan gampang sekali teman-teman sekarang sudah cepat sekali ya memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan secara digital. Dan ini kita lihat pemanfaatan pinjaman fintech ya itu untuk kelompok younger ini juga meningkat tinggi. Dan tentunya ya teman-teman
di mana pada saat terjadi financial development yang begitu cepat, begitu membaik, ini tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana transmisi dari satu kebijakan moneter terhadap sektor-sektor lainnya. Jadi gambaran-gambaran ini yang mungkin kalau teman-teman tertarik bisa didalami bagaimana perubahan komposisi transisi demografi ini berpengaruh terhadap berbagai channel dalam perekonomian, termasuk salah satunya kalau dari kami tertarik melihat bagaimana impact-nya terhadap transmisi kebijakan moneter. Ada cerita-cerita seperti di Amerika ya. Amerika itu satu contoh yang juga menarik dan ini juga muncul di Jepang adalah pada saat kondisi jasanya ini meningkat besar sekali pada saat setelah pasca COVID ini kemudian akan mempengaruhi bagaimana komposisi terhadap pengeluarannya dan komposisi pengeluaran yang dipengaruhi jasa ini kemudian akan berpengaruh terhadap elasticity dari berbagai respon kebijakan yang ditempuh. Bagaimana nanti kebijakan moneter berpengaruh terhadap pengeluaran untuk kelompok jasa yang kalau kita ternyata dipengaruhi oleh kaum muda di Gen Z dan milenial. Kawan-kawan juga bisa juga nanti belajar dari bagaimana demografi transition ini terjadi di Jepang. Itu terjadi pada saat tahun-tahun 60-an. Jadi itu yang saya ingin sharing singkat tentang bagaimana kami melihat kondisi. Di next slide secara keseluruhan, teman-teman, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 ini masih bergerak sekitar 4,5 sampai 5,3. Mungkin proyeksi kami menggunakan berbagai pendekatan ini mencapai sekitar 5,1, 5,2 ya. Jadi secara keseluruhan tahun ini harapannya disupport oleh berbagai prom indicator yang kita miliki. Misalnya indeks keyakinan konsumen yang terus naik di chart paling kiri, kemudian indeks penjualan eceran, manufaktur, PMI yang terus naik dan semen. Semen ini adalah cerminan bagaimana kita melihat investasi bangunan tadi. Gambaran-gambaran ini, prom indicator ini tentunya kami gunakan mengingat angka PDB kan akan muncul secara triwulanan dan baru muncul dengan lag dua bulan setelah ininya berakhir. Misalnya triwulan ketiga yang sudah berakhir kemarin September, angkanya baru muncul dari BPS kan bulan November di awal bulan. Nah, angka-angka ini kemudian untuk sementara kita melihat dari berbagai prom indicator yang kita miliki yang secara umum menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih tetap baik. Di next slide kami sampaikan untuk external balance-nya ya. Karena kondisi globalnya memang sudah memang tidak kuat, ini tentunya berpengaruh terhadap bagaimana performance dari trade balance kita neraca perdagangan. Ini kelihatan sekali ya memang kinerja ekspor non migas net kita ini terus turun. Ini sejalan dengan permintaan yang global yang melambat dan harga komoditas yang turun. Sehingga secara keseluruhan ini mengakibatkan trade balance-nya kita di line warna merah ini memang mengalami penurunan. Yang patut kita syukuri bahwa sejauh ini meskipun menurun, trade balance kita ini masih mencatat positif sekitar 4,4 miliar US dollar. Berbagai komponen kalau kita lihat yang masih cukup baik, yang menurun itu di chart kanan bawah ekspor non migas manufaktur ini masih paling dominan ya di bulan terakhir kemarin masih paling dominan meskipun dalam tren melambat secara dengan kondisi global yang tadi. Di next slide secara keseluruhan tadi kalau trade balance itu bercerita soal neraca perdagangan. Kita lihat sekarang di financial account-nya, kalau kawan-kawan paham BOP, neraca pembayaran, ini adalah aliran modal. Tadi saya sampaikan bahwa ketidakpastian ini memicu portfolio adjustment di global yang bergeser dari IM ke advance, dan ini kelihatan bahwa memang aliran modal kita mengalami penurunan yang secara umum memang akan berpengaruh terhadap prospek neraca pembayaran Indonesia.
Namun di tengah-tengah itu kawan-kawan semua ada yang namanya cadangan devisa. Cadangan devisa itu adalah hasil akumulasi dari devisa yang kita terima dari trade balance, kemudian dari financial account yang kemudian diakumulasikan menjadi cadangan yang dimiliki oleh bank sentral. Angkanya sejauh ini masih cukup tinggi sekitar 134,9 miliar US dollar pada bulan September yang lalu. Dan ini masih cukup membiayai impor dan pembayaran utang sebesar 6 bulan. Ini teman-teman sekalian, kami perkirakan bahwa di tengah kondisi ketidakpastian global tadi, NPI 2023 masih tetap baik. Namun neraca transaksi berjalan current account dalam kisaran surplus dan defisit sekitar 0,4% dari PDB. Gambaran-gambaran ini yang memang harus terus kita menjadi perhatian dan karena apa? Karena ini akan berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah di next slide. Tekanan-tekanan dari external balance tadi, dari eksternal sektor, ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kita memang mengalami pelemahan dalam beberapa minggu terakhir. Namun secara keseluruhan di chart ini kita lihatkan bahwa secara rata-rata pelemahan kita ini masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Secara average dari akhir tahun, dari tahun lalu kita melemah 1,6%. Sementara point to point dibandingkan dengan Desember tahun lalu sampai dengan posisi 6 Oktober kita melemah hanya 0,27%. Jadi gambaran-gambaran ini menunjukkan bagaimana di bawah tekanan global tersebut nilai tukar rupiah tetap terkendali. Ini tentunya disupport oleh respon Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Saya mau sharing di berikut ini, slide 13. Inflasi sebagai salah satu mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia, karena ini akan banyak berpengaruh terhadap berbagai elemen di perekonomian. Ini secara umum turun dan rendah. Rendah karena apa? Rendah karena memang pertama permintaan yang naik tersebut secara umum masih bisa ditutupi oleh pasokan yang memadai. Ini akan tergambar dari inflasi inti. Uh, Hanya untuk refreshing bahwa inflasi itu di Indonesia dibagi tiga kelompok. Yang pertama, inflasi IHK ini dibagi tiga kelompok, yaitu inflasi inti, ya ada sekitar 50-60% dari total IHK, kemudian volatile food terdiri dari barang-barang yang volatile, barang-barang pangan yang volatile, dan kemudian ada administered price yang merupakan harga yang dikendalikan oleh pemerintah. Dari chart ini kelihatan teman-teman bagaimana volatile food yang terus melambat ya, dan kemudian inflasi inti yang juga terus menurun. Kalau kawan-kawan lihat di chart kanan atas itu ada yang solid merah ya. Solid merah itu naik tinggi itu administered price. Ini kenapa? Ini adalah pengaruh dari kenaikan harga BBM pada bulan Agustus 2022 yang lalu. Pada saat itu year on year number-nya kan naik tinggi tuh. Nah, kemudian dalam perkembangannya kan terus menurun. Itu administered price. Yang ingin saya sharing, biasanya administered price ini akan berpengaruh terhadap volatile food. Jadi kalau BBM naik, kemudian biasanya harga-harga yang lain juga naik. Ada beras, ada bawang, cabai biasanya naik. Tapi perkembangannya kawan-kawan, dampak lanjutan dari administered price sumber-sumber dari harga BBM ini melambat, kecil sekali. Nah ini kita lihat yang volatile food warna pinknya turun. Biasanya kalau memang ada kenaikan harga BBM, volatile foodnya juga naik tinggi. Tapi alhamdulillah perkembangan terkini menunjukkan ini kecil kecil sekali. Ada faktor yang berpengaruhnya adalah bagaimana respon kita untuk pengendalian harga pangan. Bank Indonesia bersama dengan pemerintah secara intensif melakukan yang apa namanya disebut gerakan nasional inflasi pangan. Jadi kita kendalikan betul-betul di seluruh daerah dengan berbagai
strategi untuk memperkuat pasokan, menjaga distribusi, dan memperkuat keterjangkauan harga. Ini kita lakukan. Impact-nya secara keseluruhan, volatile food yang terjaga tadi, ini berpengaruh terhadap inflasi inti. Inflasi inti second round impact-nya kecil sekali, bahkan dia terus menurun. Yang menarik adalah inflasi inti yang diyakini adalah inflasi lebih banyak dipengaruhi dari sisi permintaan, ini terus menurun di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik tadi. Itu ya kawan-kawan sekalian. Ini kami sampaikan beberapa gambaran tentang inflasi di berbagai daerah. Di tengah kondisi tersebut juga kondisi stabilitas sistem keuangan tentunya dalam hal ini perbankan juga cukup baik. Kreditnya masih meningkat sempat turun kemarin tapi kembali meningkat di kondisi sekarang. Ini dipengaruhi oleh tentunya permintaan domestik yang masih baik tadi. Jadi demand for credit juga meningkat. Faktor lain yang mendukung pembiayaan ekonomi adalah tentunya pemanfaatan tabungan. Kalau kita bicara mengenai excess saving, ini juga dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Eh, di tengah kredit yang naik tersebut, di next slide kami sampaikan ketahanan perbankan juga masih baik. Yang saya ingin sharing adalah kalau kita belajar kemarin dari negara maju seperti Amerika ya, mereka menaikkan policy rate-nya, Fed fund rate-nya tinggi sekali, naik, dan ini kemudian dalam perkembangannya berpengaruh terhadap risiko korporasi. Banyak korporasi yang turun, dan sisi lain adalah berlanjut kepada terhadap ketahanan perbankannya. Ada risiko terhadap sistem keuangan itu pada saat di advance ekonomi, pada saat terjadi kebijakan moneter ketat. Ada dilema di situ. Kebijakan moneter ketat dilakukan untuk memitigasi risiko inflasi, tapi kemudian memberikan spillover negatif terhadap korporasi dan akhirnya ke perbankannya. Di Indonesia, alhamdulillah teman-teman, Bank Indonesia sudah menaikkan policy rate sebesar 225 basis point pasca kenaikan harga BBM. Tapi alhamdulillah kondisi ketahanan perbankan kita masih tetap baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah yang tetap rendah, ya, baik secara gross maupun net, ini rendah sekali. Kemudian permodalannya pun masih masih oke untuk support terhadap ketahanan perbankan. Satu hal yang ingin kita perlihatkan adalah kondisi likuiditas yang masih tetap ample, sehingga ini yang mendukung bagaimana keberlanjutan dari operasi perbankan kita yang tak baik, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang masih tinggi. Ini yang membedakan kita dibandingkan dengan berbagai negara lainnya, terutama di negara maju. Policy mix yang kita tempuh dari bank sentral juga berdampak terhadap kondisi itu. Ke depan, kawan-kawan, di slide berikutnya saya sampaikan bahwa tentunya ketidakpastian ke depan masih tinggi ya. Misalnya bagaimana kita membaca kondisi global, seperti saya sampaikan tadi yang masih tidak pasti, misalnya terkait dengan geopolitik yang akan bisa berpengaruh terhadap harga komoditi, kemudian bagaimana Tiongkoknya juga yang ternyata masih belum kuat, bahkan bisa berkelanjutan kinerja yang tidak baik ini, kemudian juga bagaimana kaitannya terhadap komoditas. Dan satu hal dari sisi setelah dari global, kita juga melihat bagaimana tren-tren global yang juga berpengaruh terhadap ekonomi domestik, misalnya terkait dengan mungkin kawan-kawan sudah paham terkait dengan isu green economy, bagaimana sustainable growth ini harus dijaga, kemudian bagaimana fenomena digitalisasi yang semakin meluas. Tentunya ini arah ini perlu kita antisipasi agar dalam jangka pendek dan kemudian jangka panjang ini bisa tetap tidak berpengaruh, bahkan menjadi pendukung untuk pertumbuhan ekonomi dan stability kita ke depan. Bank Indonesia
bersama dengan otoritas terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan ini semua yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ini terus 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 komit untuk menjaga stability dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tujuan tentunya adalah memperkuat ketahanan, mempercepat pemulihan, dan mendorong kebangkitan. Di dalam hal ini, khusus untuk Bank Indonesia, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa merespon kondisi tersebut, Bank Indonesia sesuai mandatnya dalam Undang-Undang P2SK akan menjaga stabilitas nilai rupiah, kemudian menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, arah kebijakan yang kami sampaikan di tengah ketidakpastian global yang berpengaruh terhadap external balance tadi, Bank Indonesia dari sisi kebijakan moneter akan konsisten menjaga stability yang kami sebut sebagai pro stability. Sementara kita mencari ruang untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui empat instrumen yang kami miliki dari kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar keuangan, dan juga bagaimana upaya kita untuk kontribusi di ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Untuk itu Bank Indonesia akan terus berjaga, menjaga stability, baik di rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Terakhir di slide 19 saya sampaikan bahwa di RDG Rapat Dewan Gubernur terakhir bulan September, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan policy rate sebesar 5,75. Angka ini kami yakini masih konsisten, tentunya menjaga inflasi yang sesuai sasarannya di 3 plus minus 1% pada 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada 2024. Ini inflasi dalam tren menurun di ke depan, dan kita harapkan kita BI akan tetap konsisten menurunkan inflasi sesuai dengan sasaran tersebut. Di samping policy rate tadi, tentunya Bank Indonesia juga memperkuat bagaimana menjaga stabilitas nilai rupiah di tengah ketidakpastian global. Satu hal yang ingin disampaikan di sini adalah kita akan ada di pasar untuk melakukan intervensi baik di pasar spot maupun di NDF. Kemudian yang terakhir kami menerbitkan satu instrumen yang baru namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebagai instrumen kontraksi. Apa itu? Ini instrumen merupakan sekuritisasi dari SBN yang dimiliki Bank Indonesia. Dan ini dilakukan dengan mengacu, kemudian kita kumpulkan menjadi satu security dan kita gunakan untuk melakukan kontraksi liquidity dengan mengacu kepada term structure yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diyakini akan bisa konsisten dengan pencapaian inflasi. Dan terakhir adalah bagaimana berbagai instrumen kita untuk mendukung kekuatan eksternal tersebut melalui penerbitan DHE, term deposit, dan tentunya kita melakukan satu hal kawan-kawan, ini lesson learn dari kita, dan menurut saya ini menarik untuk dipelajari, bagaimana sinergi, kemudian koordinasi antar lembaga ini bisa mengendalikan inflasi pangan khususnya. Dan ini menjadi penting karena seperti saya sampaikan tadi, inflasi pangan ini bisa kemana-mana dan bisa berdampak terhadap inflasi inti dan ekspektasi inflasi sebagai satu komponennya. Dan dalam perkembangannya, tim pengendalian inflasi pusat dan daerah ini juga dalam berkontribusi positif terhadap upaya mengendalikan inflasi. Dari sisi makroprudensial, saya mau sharing Bank Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini menerbitkan namanya kebijakan insentif liquidity makroprudensial. Ini adalah kebijakan untuk secara targeted diarahkan kepada sektor-sektor tertentu di mana bank pada saat melakukan pemberian kepada sektor-sektor tertentu, sini saya sampaikan terkait dengan hilirisasi minerba, mineral, dan batu bara, pertanian, peternakan, dan perikanan, mereka akan diberikan insentif terkait dengan giro wajib minimum yang dimilikinya. Jadi akan ada relaksasi terhadap insentif ditambahkan di posisi seperti itu. Juga nanti kawan-kawan membaca counter cyclical buffer yang masih kita pertahankan nol. Karena apa? Karena
Kalau di makro prudensial mungkin nanti kalau di sektor real kita paham bisnis cycle ya. Bisnis cycle di mana pada saat ekonomi itu masih tumbuh di bawah kapasitasnya, berarti kita berpikir bahwa pertumbuhan yang terjadi itu tidak mendorong kenaikan tekanan harga. Sama pula halnya di makroprudensial pada saat kita membaca financial cycle itu masih di bawah kapasitas optimumnya, berarti tambahan-tambahan kreditnya itu belum akan mendorong memunculkan risiko-risiko di sistem perbankan. Nah, untuk kondisi ini counter cyclical buffer masih kita pertahankan di nol, RIM itu rasio intermediasi makroprudensial itu semacam loan to deposit ratio yang masih kita pertahankan di 84 sampai dengan 94%. Ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan lain di LTV dan transparansi suku bunga. Kebijakan transparansi suku bunga ini adalah bagian dari kita untuk mengurangi asymmetric information terhadap inflasi sehingga harapannya akan memunculkan kompetisi yang baik dan pada akhirnya akan memicu konvergensi suku bunga yang efisien. Ini juga kita lakukan di sistem pembayaran dengan berbagai pendekatannya untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran yang kalau kawan-kawan sudah lakukan sehari-hari, contoh nyatanya adalah tentang penggunaan kris. Krisnya gampang sekali, kita nggak usah bawa duit, kita bawa handphone aja, tapi yang penting kita ada saldonya, itu yang penting. Jadi kalau udah ada saldo, kita bisa manfaatkan kris dengan cepat untuk melakukan transaksi. Demikian sharing singkat saya, teman-teman. Mungkin kalau ada diskusi kita bisa kita sampaikan berikutnya. Silakan, Kang Bayu. Baik, terima kasih kepada Pak Firman. Tadi sudah menjelaskan sangat komprehensif. Terima kasih, Pak. Jadi di sini kalau saya boleh simpulkan sedikit ya. Jadi tadi bahwa Pak Firman sudah menjelaskan ada beberapa tantangan atau ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi di tahun ke depan, Pak ya. Misalkan seperti perekonomian dunia yang melamban, misalkan termasuk dalam hal ini terkait dengan komoditas ya, atau dalam hal ini ada harga komoditas yang mungkin masih dibilang tinggi, dan terakhir adalah terkait dengan kebijakan moneter, khususnya adalah masalah nilai tukar. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa kebijakan atau beberapa hal yang sudah atau dan akan mungkin Pak ya, yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia terkait dengan masalah koordinasi, ada beberapa kebijakan lainnya dan seterusnya. Nah, di sini kita masih punya waktu, mohon izin Pak, Bapak, karena ada kepentingan jam 3 Pak ya, ada keperluan Pak ya. Jadi di sini mungkin waktunya sangat terbatas ya, teman-teman semua. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya, langsung aja. Mungkin di sini baik dari teman-teman S1 atau S2, termasuk teman-teman dari S3. Nah, untuk waktunya kami silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, tinggal tunjuk tangan atau raise hand ya. Baru setelah itu tinggal bertanya. Silakan. Silakan teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau belum ada, saya aja yang bertanya, boleh Pak Bayu? Oh, boleh, silakan, silakan. Selamat datang Pak Martin. Silakan Pak. Siap. Sebelum ke Bu Rini ya, silakan. Selamat selamat siang Kang Firman. Aduh, punten, saya gampang tidak hadir dari awal. Saya kebetulan ada 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 rapat di Kementerian Keuangan, jadi baru baru aja selesai gitu. Kang Firman, cepat aja Kang. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan eh, arah kebijakan Cina gitu ya, yang berhubungan dengan Evergrande. Eh, Kira-kira posisi Indonesia akan seperti apa ya, Kang Firman? Kalau kemarin kan barusan tadi terakhir Kang Firman bilang bahwa di rapat Dewan Gubernur terakhir di tanggal 20-21 itu tidak menaikkan suku bunga acuan, BI 7 days reverse repo rate. uh, The Fed juga di tanggal 19-20-nya juga tidak menaikkan apa suku bunga acuan mereka. Federal Fund Rate-nya masih di angka 5,5, BI 7 day 7 reverse repo rate-nya di angka 5,75. Posisi ini akan seberapa lama ya Kang ya akan bertahan gitu? Mengingat kalau misalnya blow up dari si Evergrande ini akan ketahuan seberapa gedenya.
Jadi itu yang pertama, Kang Firman. Yang kedua, terkait dengan kebijakan apa mata uang bersama yang counter hegemoni dolar. Eh, Kang Firman ada penjelasan sedikit nggak? Apa sih kira-kira dampak terhadap terhadap mata uang rupiah? Apakah ini akan releasing sebagian tekanan terhadap rupiah atau tidak? Atau justru kondisinya ya nggak ada bedanya gitu? Ketika ketika dolar masih dijadikan basis utama versus ketika dolar mulai ditinggalkan. Kira-kira seperti itu, Kang Firman. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Mungkin apakah langsung dijawab aja, mungkin Kang, atau gimana Kang? Silakan. Boleh kalau ada tambahan, Martin lagi Oke, di mana nih kayaknya? oke. Nah, terima kasih Kang. Silakan, mungkin Bu Mimi, silakan. Selamat siang, Pak. Pak, sebenarnya saya cuma penasaran sih, Pak, terkait keris itu, Pak. Apakah BI secara jangka panjang nantinya akan meniadakan atau efisiensi percetakan uang dengan adanya keris itu? Dan apakah dampaknya gitu, Pak? Kalau memang iya gitu, Pak. Karena Pak, seperti kita tahu kan, kalau percetakan uang itu dengan nilai uang itu kan ada hubungannya ya, Pak ya, kertas dan berapa nilainya seperti itu. Cukup, Bu Mimi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum ke teman-teman yang lain, kami persilakan mungkin Kang Firman, apakah ingin disampaikan? Silakan, Pak. Oke, hatur nuhun, Kang Bayu, eh, Kang Daniel dan Teh Mimi. Terkait dengan Cina ya, ini Cina memang memang jadi diskusi kita panjang. Tadi saya sampaikan di awal tahun kita perkirakan Cina itu bakal jadi penopang pertumbuhan global. Kita perkirakan setelah restriksinya dihapuskan, eh, mobility-nya naik, kemudian dia akan bisa dorong pertumbuhan Cina, kemudian dia akan butuh import yang banyak dan seterusnya ya. Kemudian dia bisa kirim orang-orangnya ke Indonesia sehingga turisme kita naik gitulah. Pokoknya ceritanya harapannya seperti itu. Tapi itu hanya berlangsung dua bulan dan 2 bulan ini setelah berikutnya memang ekonominya mereka turun. Yang disampaikan oleh Kang Martin tadi, salah satu faktor yang pengaruhnya memang isu properti ya. Isu properti di mana di Tiongkok ini yang ternyata lebih dalam dari perkiraan kita. Itu yang pertama. Dan mereka juga pada gilirannya akan berpengaruh terhadap SSK-nya mereka, stabilitas sistem keuangan. Ini berpengaruh terhadap bagaimana kita membaca impact-nya ke global dari sisi trade channel-nya ya. Bagaimana kemudian perilaku ekspor impor berpengaruh dan tentunya akan berpengaruh terhadap permintaan mata uang kita dan apakah menguat kemudian akan melemah. Itu yang pertama. Dan khusus untuk Tiongkok ini bukan hanya dari itu yang mungkin harus jadi perhatian kita terkait dengan permasalahan struktural di propertinya mereka dari Evergrande-nya ini. Tapi juga terkait dengan orientasi pertumbuhan ekonominya mereka sendiri. Ini kita harus lihat orientasi pertumbuhan mereka yang sekarang lebih domestic oriented. Ini ada pola-pola transisi yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan Tiongkok ke depan. Dan ini tentunya akan berpengaruh lagi ke permintaan mereka terhadap komoditi kita. Dan yang terakhir terkait dengan Cina sendiri adalah khususnya juga tentang eh, transisi demografinya juga mereka ini. Mereka kan sudah mulai menahan. Ini dalam jangka menengah panjang ini akan berpengaruh terhadap bagaimana peran Tiongkok. Nah ini. Ini yang mesti kita respon, Kang Martin. Mungkin kawan-kawan bisa mulai mendalami hal ini dan hubungannya dengan policy rate kita ya di tengah kondisi trade channel-nya yang tadi memang masih yang melambat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang nggak sesuai perkiraan. Saat bersamaan ada uncertainty dari sisi financial market-nya ya, sampai hari ini kan di tengah persepsi pelaku pasar terhadap bagaimana sih keberlanjutan dari Fed Fund Rate-nya. Karena apa? Karena itu tadi karena pola inflasinya di Amerika itu masih tinggi banget inflasinya.
Ada tahu-tahu naik, jobless claim-nya turun gitu ya, tahu-tahu naik lagi. Non-farm payment-nya berubah-ubah. Ini belum lagi isu, oke kita mau berhenti, padahal dari sisi Eropa mereka sudah hold ya. Policy rate-nya mereka udah pertahankan. Tapi isu terkait dengan Tiongkok, dengan Cina, dengan Amerika ini yang mempengaruhi pola dari sisi aliran modal atau di financial account. Jadi gabungan dua isu khusus dari trade channel, financial channel, ini yang mempengaruhi ketahanan sektor eksternal kita dari BOP. Inilah yang menjadi fokus Bank Indonesia. Di tengah kawan teman-teman mungkin paham pertumbuhan kita naik tapi sebenarnya masih below potensialnya. Ya, below potensialnya. Kemudian dari sisi inflasi dia manageable, dia turun banget. Beda dengan negara-negara lain. Saya berapa kali ketemu dengan mana beberapa orang gitu ya di luar sana, ketemu orang Eropa, kita kan bisa cerita bangga kan. Inflasi kami oke kok, nggak ada masalah gitu ya. Growth-nya kemungkinan tinggi gitu ya. Kalau ketemu orang Eropa tuh mengkeret semuanya, inflasinya tinggi banget, aset price-nya masalah, kemudian labor market wages-nya tinggi. Dan alhamdulillah seperti itu. Nah sekarang seperti disampaikan di rapat Dewan Gubernur terakhir, memang fokus kita ini adalah mitigating risk dari eksternal sektor tadi. Kalau ini sudah oke, mungkin kita lihat lagi data-data perkembangan berikutnya. Gitu. So how long ya tergantung bagaimana dia melihat posisi seperti ini. Tentunya Bank Indonesia saya sampaikan tadi kita balancing aja karena inflasinya juga sudah oke, gitu ya. Nah, terkait dengan berbagai mana hegemoni dari dolar, Bank Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah melakukan progres dari sisi payment system terkait dengan local currency transaction. Itu yang kita lakukan dengan berbagai negara di ASEAN, kemudian nanti sudah berkembang ke Korea, ke Jepang dan ke Cina. Tapi dalam proses ini adalah bagian dari bagaimana kita untuk mengefisienkan transaksi antar negara, ya, transaksi antar negara, kemudian akan mempermudah hubungan antar trading partner, melakukan investasi di money market, melakukan perdagangan dan investasi. Baru tahap itu yang ingin kita lakukan. Dan so far perkembangannya mulai positif. Tahun ini inisiatif ini sudah dilakukan. Kemarin di Asian Summit juga sudah ada deklarasi bersama di beberapa negara ASEAN. Apakah ini akan berpengaruh terhadap ekonomi terhegemoni dolar? Sejauh ini kan dolar masih tetap dominan kita gunakan kan dalam melakukan transaksi. Itu jalannya masih panjang. Tapi minimal Bank Indonesia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung dan mempercepat proses transaksi antar negara melalui bilateral transaction menggunakan local currency yang dimiliki oleh masing-masing negara. Itu yang ingin saya sampaikan terkait Kang Martin. Untuk Teh Mimi, hubungannya bagaimana kris dan hubungannya dengan pencetakan uang, mungkin begini, harus dibedakan jumlah uang yang ingin kita keluarkan ya dengan instrumen yang kita gunakan. Kalau jumlah uang itu kan tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, ya, magnitude-nya ya, kemudian berpengaruh terhadap perilaku harga. Tapi kalau instrumen yang kita gunakan itu akan mempengaruhi velocity of money-nya, ya. Jadi kecepatan perputaran uangnya itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi, tentunya ini akan mempengaruhi terhadap ekonomi secara langsung. Tapi number of money, amount of money-nya masih sama. Instrumen ini yang akan mempercepat velocity-nya. Ini yang ingin kita lakukan. Dan kita manfaatkan era digital ini memanfaatkan krisnya tadi. Itu yang kita lakukan. Apakah ini akan berpengaruh terhadap percetakan uang? Ya, percetakan uang berarti hanya komposisinya kan. Komposisinya hard currency, banknote, ataukah dalam bentuk digital. Nah, ini akan berpengaruh terhadap komposisi. Tapi jumlah uangnya masih akan tetap sama. Kedepannya tentunya kita akan mengikuti perkembangan dan perkembangan terhadap permintaan terhadap jenis transaksinya. Itu kira-kira Teh Mimi jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Firman, Kak Firman. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Pak Martin dan juga Bu Mimi.
Baik, dan selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand. Mungkin kami persilakan kepada Mas Nabil. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Bayu. Eh, untuk Pak Firman, saya mau tanya nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa inflasi itu Indonesia kan sudah bisa dibilang stabil lah, rendah gitu ya Pak. Cuma kan kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita memang mengalami pertumbuhan walaupun tidak besar. Cuma kemarin informasi dari BKF itu untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 kalau tidak salah, jika Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas tahun 2024 itu perekonomian 2045 itu tahun 2024 sampai 2029 itu perekonomian Indonesia minimal di rata-rata 5,6 sampai 5,9 kalau tidak salah. Kemudian di tahun 2030 itu sudah di atas 6 gitu. Kira-kira mungkin dari Bank Indonesia punya ada strategi apa gitu Pak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas Nabil. Mungkin ada lagi, silakan teman-teman semua. Oke, jadi sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada sedikit pertanyaan nih ke Kang Firman nih. Dari saya nih Kang nih. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari Kang Firman bahwa untuk ke depan ini kondisi ketidakpastian ini bisa katakan cukup tinggi untuk kondisi ekonomi, termasuk perekonomian ke Indonesia dampaknya. Nah, sebetulnya apakah dengan adanya kondisi ketidakpastian ini akan merubah asumsi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia atau seperti apa nih Kang nih? Karena kalau kita lihat ketidakpastian ini otomatis biasanya akan merubah dari apa kondisi ekonomi di suatu negara. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tadi dari penjelasannya Kang Firman, terutama dari sisi domestik, ini belum dibahas mengenai masalah tahun politik nih Pak nih. Nah, jadi tahun politik ini sekarang sudah mulai hangat-hangatnya, sudah mulai memanas ya. Nah, sebetulnya seberapa jauhkah tahun politik ini itu kaitannya terhadap mungkin ketahanan ekonomi kita? Karena kalau saya dengar tadi bahwa perekonomian Indonesia ini atau domestik ini sudah sangat kuat seperti itu. Nah, tapi bagaimana sebetulnya dari tahun politik itu, Pak? Nah, terus yang ketiga, ini yang terakhir, ini terkait dengan masalah mohon izin, mungkin ini agak sensitif, Pak ya. Tapi ini kan diskusi nih, Pak. Terkait dengan masalah gagal hutang nih, Pak. Nah, itu sebetulnya seberapa jauhkah dalam hal ini dari Bank Indonesia, misalkan terkait beberapa kebijakan, karena kita ketahui bahwa saat ini itu mulai didengung-dengungkan terkait masalah hutang, Pak. Hutang luar negeri atau misalkan domestik. Nah, seberapa jauh sebetulnya Bank Indonesia itu mengantisipasi terkait misalkan apabila anggaplah terjadi misalkan kegagalan bayar utang dan seterusnya. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Oke, hatur nuhun. Ini ada satu teman lagi dari Teh Puji Lestari di chat room ya. Oke, saya coba satu-satu ya. Pertama, Kang Nabil, terima kasih. Bagaimana strategi Bank Indonesia untuk mendukung upaya kita mencapai Indonesia Emas. Eh, Singkat cerita, satu, tentunya kebijakan moneter ini harus tetap konsisten dengan upaya mencapai sasaran inflasinya. Karena apa? Konsistensi ini, Kang Nabil, ini adalah bagian dari membentuk credibility ya. Konsistensi yang prudent, monetary policy yang prudent, itu akan membangun credibility. Karena kalau sudah kredibel, ya, apa yang disampaikan, komunikasi yang disampaikan oleh bank sentral, tentu itu akan mudah diikuti oleh pelaku ekonomi. Bagaimana kita melakukan konsistensi? Jadi pada saat ada shock, ya kita respon, ya, dan kita lakukan secara antisipatif, forward looking ke depannya. Kita nggak melihat sekarang, tapi lihat ke depan. Dan ini adalah bagian-bagian kita bagaimana mengkomunikasikan dengan pelaku ekonomi.
Itu dari bagaimana kita memitigasi isu-isu siklikal, kan jangka pendek aja. Jangka pendek bagaimana kita harus bahas. Dan ini sisi lain tadi saya sampaikan kebijakan makroprudensialnya, siklikalnya, bagaimana kita untuk terus dorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pola-pola siklikal ini harapannya tentunya pada saat kita mendorong perekonomian, dia tetap berada di dalam posisi tanpa memberikan tambahan risiko terhadap inflasi untuk dari sisi sektor realnya maupun terhadap risiko kredit. Jadi tidak muncullah itu istilahnya overheating ekonomi. Ada kawan-kawan di sini sudah lakukan perhitungan-perhitungan itu. Sejauh ini PDB kita masih meskipun naik ya, masih di bawah pola potensialnya. Bandingkan dengan pola-pola tren pertumbuhan pandemi sebelumnya. Financial cycle kita posisinya masih sekitar growth-nya masih 9%. Dan itu masih below potensial terhadap kreditnya. Jadi kredit gap-nya masih negatif. Kondisi ini yang secara siklikal terus kita dorong. Dari sisi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas perekonomiannya. Kapasiti perekonomiannya itu harus didorong melalui kebijakan-kebijakan struktural, bukan kebijakan-kebijakan siklikal. Nah, kebijakan struktural yang dilakukan Bank Indonesia dari sisi moneternya tentunya kita ingin memanfaatkan bagaimana ya terhadap peluang-peluang dari penggunaan instrumen-instrumen moneter yang lebih efisien dan pro-market. Kemarin itu yang disampaikan SRBI itu adalah salah satu contohnya. Ke depan kita akan terus kaji seperti ini. Satu hal lagi, bagaimana kita mendorong, kita ada namanya Departemen Pendalaman Pasar Keuangan. Ini adalah kalau membuat kolam, ini kita ingin membesarkan kolamnya ya. Kolamnya apa? Sehingga uang itu benar-benar terarahkan kepada instrumen-instrumen ya. Kalau dia hanya kepada satu instrumen ya, pasar uangnya, dia akan mudah sekali bergejolak. Jadi ada shock sedikit, pasarnya gejolak. Tapi kalau kita siapkan instrumen-instrumen, dia akan bisa menampung uang ya sebagai alat-alat instrumennya yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan. Itu yang pertama. Pada saat pasarnya itu semakin dalam, ya, pada saat ada shock, kalau kita kasih lempar batu, itu airnya itu nggak bergejolak. Dia akan mudah diserap dengan berbagai mobilitas antar instrumen. Itu dari moneternya. Dari sisi sistem pembayaran ini adalah temuan-temuan kawan-kawan yang menurut saya inovatif ya. Bagaimana proses digitalisasi ini kita manfaatkan untuk melakukan transaksi. Kecepatan-kecepatan transaksi seperti disampaikan oleh Temini tadi adalah contohnya yang kita lakukan. Dan satu hal, proses digitalisasi sistem pembayaran ini itu sifatnya struktural, bukan hanya dia meningkatkan efisiensi ya, efisiensi dalam kegiatan ekonomi, tapi juga memperluas transaksi. Jadi inclusiveness dari dampak sistem pembayaran ini besar sekali. Kalau dia semakin inklusif, dia akan semakin besar dan pada akhirnya dia bisa menjaga ketahanan sistem perbankan. Itu yang kami lakukan dari sistem dari Bank Indonesia, Kang Nabil, yang kita lakukan. Tentunya Bank Indonesia nggak berjalan sendiri ya. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan di BKF, dari Kemenq juga sering melakukan koordinasi tentang hal-hal ini. Saya sering sekali kami kontak dengan kawan-kawan BKF, mungkin dengan tempatnya Pak Rahman, itu kan itu seperti saudara aja, kita udah sering-sering kontakkan. Jadi tenang aja, kita terus koordinasi tentang ini. Itu dari untuk Kang Nabil. Untuk Kang Bayu ya, ada uncertainty ya. Tentu uncertainty ini adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Cara kami menyikapinya adalah kami punya beberapa skenario. Ini yang saya pelajari dulu di Unpad. Mungkin dosen-dosen saya sekarang, dosen saya itu Bu Tati Yusron, masih ada ya, Prof. Tati Remi gitu loh. Itu guru-guru besar saya, ada Pak Kemal. Masih ada Kang semuanya? Masih ada semua itu, makanya saya pengen in person. Masih Kang. Itu bahkan CS-CS-nya Kang Martin semua tuh CS saya tuh, guru-guru saya. Nah, dari pelajaran itu kami di Bank Indonesia melakukan
tiga skenario. Bagaimana kita melihat baseline, angka baseline dari satu asumsi. Kalau itu kita yakini most likely sekitar 75% probability-nya, kita jadikan dia sebagai baseline. Ya, tapi kan kita ada namanya apa, deviasi ya. Kalau probability-nya itu antara 75 ke bawah sampai 25, kita jadikan dia sebagai potensi lah. Dan kemudian kalau kita itu anggap dia itu ada, tiada tapi ada gitu ya. Probability-nya less than 25%, kita jadikan sebagai tail risk. Jadi risiko-risiko ini kita masukkan lagi ke dalam estimasi kita, hasilnya seperti apa, dan dari sana kita siapkan apa namanya, skenario responnya seperti apa di tiap titik skenario itu. Jadi itu Kang Bayu, secara praktek saya sharing ke teman-teman, kami dari Departemen Kebijakan sampaikan ini ke rapat Dewan Gubernur. Begini Pak, Ibu, hasil hitungan kami, dan kita akan lakukan usulan respon kebijakan seperti ini di tiap titik. Jadi menarik itu, pelajaran yang saya dapat dari Dipati Ukur, bisa saya terapkan di sini, teman-teman semuanya. Oke, nah termasuk di dalamnya adalah terkait hubungannya dengan tahun politik ya. Kami Bank Indonesia, saya sering kedatangan investor, mereka juga menanyakan hal yang sama. Tapi bacaan mereka percaya politik pelaksanaannya, pemilu ini akan berjalan lancar. Nah, kalau berjalan lancar, memang pada akhirnya yang mereka tunggu adalah pelaksanaannya, adalah arah kebijakannya. Tinggal menunggu arah kebijakannya mau kemana nanti, apa grand design dari strategi ekonomi politik ke depan. Itu yang ditunggu oleh mereka. Tapi mereka percaya tahun politik ini berjalan lancar, tinggal menunggu grand design kemana dan siapa yang menang. Dan mereka melihat, ya mereka yakin ini akan tetap baik aja ya, kira-kira seperti itu. Kami di Bank Indonesia hanya melihat dampaknya pemilu ini terhadap perekonomian. Tentunya strategi pemilu kampanye yang berbeda dari tahun ke tahun ini kan akhirnya mengubah nilai ya, mengubah nilai akan kampanye yang akan kita masukkan ke dalam apa, variabel eksogennya gitu ya. Berapa itu hasil kepertumbuhannya, itu satu. Kita akan lihat juga mungkin koefisiennya berubah dengan polanya yang akan berubah ini. Kalau yang dulu itu terkait lebih banyak in person, sekarang digital kan. Jadi perilaku ini akan mempengaruhi pola konsumsi yang terjadi. Kami perkirakan bahwa memang uangnya relatif sama gitu ya, tapi dengan pendekatan yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap pola pertumbuhan. Dan pola-pola kampanye mulai triwulan 4 ini akan terus bertambah di triwulan 1, di pilkada, dan hitungan kami masih sekitar 0,05 dampaknya ya terhadap tambahan PDB. Itu kira-kira hubungannya dengan pemilu. Mudah-mudahan sih semuanya baik-baik aja ya. Dan terakhir tentang utang. Utang ini kan sensitif ya. Tapi saya secara makro menyampaikan bahwa please do not take only the number gitu ya. Dalam jangan sampai bias terhadap angka nominal. Kita bicara relatif ya. Bicara relatif. Dan relatif itu adalah di mana kita melihat utang. Utang kita masih relatif rendah. Dan itu kawan-kawan, saya sampaikan bahwa kita itu memang salah satu contoh negara ya, yang pengelolaan budgetnya dan utangnya itu baik. Saya seperti saya sampaikan Kang Bayu, saya pernah kesempatan di bagaimana lembaga multinasional berada ya. Dan mereka itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu acuan. Di negara-negara lain itu ya, utangnya itu meledak. Makro polisinya itu nggak prudent. Dan itu bahaya itu. Itu yang lebih bahaya. Nah sekarang bagaimana pola pengelolaan fiskal gitu ya, yang prudent, yang konsolidatif, itu bisa tetap menjaga level hutang kita itu dalam posisi yang tetap aman ya.
Itu yang menurut saya jadi perhatian. Yang dikhawatirkan memang adalah cerita-cerita yang berkembang yang membuat ada self-fulfilling prophecy bahwa ini bermasalah gitu. Padahal nggak ada masalah. If everybody talk seperti itu akan bergerak semua ya, siapapun fundamentalnya baik akan menjadi masalah kan. Tapi kalau kita melihat secara lebih jernih, pola pengelolaan pada saat pandemi gitu ya, yang sifatnya sangat targeted, temporer dan transparan itu menjadi contoh. Targeted dan transparan, temporer dia. Karena setelah selesai dia akan dilakukan berbagai exit strategi termasuk tentang konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh di lapangan Banteng. Terakhir ini dari Teh Puji ya. Bagaimana antisipasi BI atas inflasi kekeringan dan kerawanan pangan yang saat ini terjadi? Jadi Teh Puji bahwa forecast kami perkirakan inflasi 2023 ini sekarang ini levelnya kan rendah ya 2,8-an year on year-nya ya. Year to date-nya masih sekitar 1,6, 1,7. Kami perkirakan inflasi 2023 ini masih akan di bawah 3%. Target kita paling atasnya kan 4%. Itu pun sudah kami tambahkan terhadap risiko terkait dampak El Nino. Ya, El Nino itu kan akan sudah mulai terjadi sejak September lalu, dari Agustus bahkan, akhir Agustus, kemudian September dan Oktober ini. Harapannya nanti sudah mulai ada musim hujan. Kalau kami belajar dari BMKG, mungkin mudah-mudahan November sudah mulai baik. Itu sudah kami masukkan dari sisi proyeksi ya, dari sisi proyeksi. Nah, itu yang pertama. Jadi so far inflasinya aman. Yang kemudian terkait dengan tadi proyeksi. Sekarang responnya apa? Responnya ini kan sisi supply ya. Tadi saya sampaikan tadi, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah, bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian lembaga-lembaga lainnya itu ada namanya tim pengendalian inflasi pusat dan kemudian dikembangkan ke daerah. Ini fungsinya apa? Ini mereka mengidentifikasi risiko-risiko inflasi pangan. Pada saat itu terjadi, kami dari Bank Indonesia akan sampaikan, oh ini ada tekanan, kita harus hati-hati. Nah pada saat itu tim pengendalian inflasi itu akan bergerak. Oh kita kayaknya perlu impor ini, misalnya ya. Karena jangka pendek impor harus dilakukan untuk mitigasi kenaikan harga pangan. Oh kita harus perkuat distribusinya di sebelah mana. Karena akan ada kerjasama antar daerah untuk menghubungkan bagaimana surplus area dengan defisit area sehingga itu dilakukan. Fungsi koordinator, fungsi dari Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator, Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan ini yang menjadi penting dan itu dilakukan secara masif di daerah. Itulah yang membuat teman-teman tadi bagaimana inflasi volatile food-nya kita alhamdulillah bisa turun tajam. Di tengah kondisi itu ya tentunya Bank Indonesia akan alert terus dengan dampak ini. Sepanjang ini belum memberikan pengaruh terhadap second round impact, spillover ke inflasi inti, so far masih akan manageable seperti itu. Kira-kira dari saya untuk Teh Puji. Baik, terima kasih Pak Firman, Kang Firman. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kang, ini di chat nih. Ini sebetulnya terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu masalah digitalisasi nih, Kang Firman nih. Nah, sebetulnya seberapa jauhkah dengan kondisi digitalisasi keuangan saat ini, terutama ke petani, Pak, dalam hal pinjaman lah, terutama seperti itu, Pak. Nah, itu seperti apa kira-kira pandangan Bank Indonesia kaitannya adalah dari peran digitalisasi ini itu bisa diadaptasi oleh petani kecil seperti itu khususnya pinjaman. Dan yang terakhir ini sebetulnya dari sisi fiskal ya dari Kementerian Keuangan sebetulnya. Nah, tapi ini mungkin apakah bisa dijawab oleh Pak Firman terkait dengan bagaimana sebetulnya pengolahan kebijakan fiskal saat ini dan program selanjutnya itu bisa lebih mudah dimanfaatkan oleh petani kecil tersebut. Mungkin itu, Kang, yang ingin disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Arif. Ini pertanyaannya lebih banyak ke OJK kalau kayak gini nih.
Jadi proses digitalisasi pemanfaatannya untuk pinjaman. Jadi di Bank Indonesia, digitalisasi ini lebih dikaitkan kepada payment system. Tapi kalau sudah dia dimanfaatkan untuk pinjaman, ya, bagaimana proses kemudahan, regulasinya, itu lebih pasnya di kawan-kawan OJK. Mohon maaf saya nggak bisa jawab kalau mengenai ini. Ini di OJK. Next time mungkin bisa undang OJK nih Kang Bayu. Termasuk fiskal ini apalagi ini. Punten saya Ya, nggak bisa jawab ini. terima kasih Kang Firman. Terima Atau kasih. non Kang Arif. Baik, Sami-sami. terima kasih Kang Firman. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi sebelum jam 3? Silakan teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, mungkin silakan. Atau Kang Martin, apakah ada yang ingin disampaikan kembali tadi dari Nanti aja di pertanyaan? Cimandiri deh. Ah, cuma di, ya di Cimandiri aja berarti ya. Jadi di Bandung aja nanti dijawabnya Pak ya. Iya, Siap. gila ke Bandung. Siap, nanti kita undang. Siap, Wah, siap, siap, siap. siap, siap. Lebih enak lah sambil makan sate Indo ya. Jadi semua disolusikan di Cimandiri Kang ya. Berarti kalau Iya, gitu Kang ya. tuh. Nanti lah saya Oh, kalau ada waktu ke mana Jatinangor ya sekarang ya. Kalau kalau S1 kalau sih program Jatinangor. peneliti sih masih di Cimandiri, Kang Firman. Oh, ya boleh lah. Boleh, Nah, boleh, kalau boleh. kelas baru di Jatinangor, kelas S1. Asik. Siap, siap. Insya Allah main lah. Oke, sip. Jadi semua akan diselesaikan di Cimandiri Kang ya. Kalau Ya, begitu. ya. Baik, mungkin apakah ada lagi yang terakhir? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan, mungkin di sini sudah buka kamera, Pak Ananda. Silakan. Baik Kak, boleh Pak. Ya, Saya maka. pengen Ya, tanya Pak, silakan. terkait dengan kira-kira instrumen apa yang dilakukan oleh BI terkait dengan capital flight, Pak. Kayak semacam sekarang lagi marak judi online gitu ya, katanya dari luar negeri gitu. Terus uangnya lari ke luar negeri gitu ya. Kira-kira kalau kaitannya dengan BI bisa berbuat apa gitu ya Pak ya? Semacam itu aja Pak. Oke, Cukup makasih sepertinya. Kang. Terima kasih. Jadi yang pasti Bank Indonesia ini kan sesuai dengan sistem devisanya, Bank Indonesia kan mengandung sistem devisa bebas ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini sejauh ini Bank Indonesia bagaimana mengelola capital flows itu dilakukan dengan menerbitkan beberapa instrumen yang pro market. Itu yang kita lakukan ya. Karena apa? Kita paham bahwa satu ya, memang aliran modal itu bermanfaat untuk perekonomian domestik. Dia menjadi sumber pembiayaan. Tapi kalau dia berlebihan pun dia menjadi nggak pas, ya kan? Dia bisa mengubah bagaimana perilaku perekonomian. Cerita-cerita soal automatic stabilizer dan seterusnya bisa menjadi bermasalah. Menjadi semakin masalah pada saat ada capital reversal seperti disampaikan oleh Kang Nanda tadi. Sejauh ini Bank Indonesia masih memanfaatkan instrumen-instrumen yang sifatnya pro market. Makanya tadi saya sampaikan Bank Indonesia menerbitkan namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya banyak sekali SBN, surat berharga negara ya, yang ada di Bank Indonesia. Kemudian kita securitize, kita jual lagi untuk kontraksi liquidity. Sementara masih posisi seperti itu, karena apa? Dengan posisi ini kita memang ingin memberikan daya tarik yang lebih baik di imbal hasil yang lebih tinggi di pasar keuangan. Jangan sampai malahan nanti kebijakan-kebijakan yang tadi sepertinya melakukan restriksi secara berlebihan terhadap apa capital flows malah menimbulkan kontraproduktif. Ini harus hati-hati sekali teman-teman. Dahulu pada saat ada capital inflow yang begitu besar gitu ya, tahun 2010 gitu ya, pada saat setelah global financial crisis, kita menerbitkan namanya man-holding period. Jadi uang yang masuk itu kita tahan, nggak boleh berlebihan untuk balik lagi kita tahan untuk beberapa periode. Tapi dengan berjalannya waktu, waktu dari holding periodnya itu kita teruskan. Sejauh ini pengelolaan aliran modal masih menggunakan arah seperti itu, Kang Nanda ya. Jadi harapannya proses automatic adjustment akan terjadi di perekonomian. Dan yang pasti di tengah capital reversal tadi, Bank Indonesia juga ada di pasar. Kita ingin mitigasi, jangan sampai kurs itu bergeraknya ajrut-ajrutan, volatile gitu ya. Karena kalau dia ajrut-ajrutan, pelaku bisnis kan nggak bisa berencana kan. Nah, disitulah Bank Indonesia masuk melalui intervensinya baik di pasar spot falas maupun di pasar domestic non-deliverable fund-nya.
Tentunya upaya-upaya penguatan kita membangun second line of defense, membangun ketahanan dari cadangan devisa terus dilakukan, termasuk tadi mengoptimalkan instrumen namanya ada term deposit. Ya, term deposit itu orang perbankan bisa naruh falasnya di Bank Indonesia untuk disimpan, kemudian dikelola BI. Tapi pada saat pengelolaan itu kan itulah bagian dari kita untuk sebagai buffer bila mana ada kebutuhan-kebutuhan untuk pembiayaan utang, pembiayaan kebutuhan yang genuine di perekonomian. Itu Kang Nana kira-kira. Baik, terima kasih Kang Firman. Sudah cukup ya Kang Anda ya. Mudah-mudahan sudah terjawab tadi, sudah bisa diterima. Baik, untuk yang terakhir mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sebelum kebetulan Pak Firman ada acara jam 3 ya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Pak Martin, silakan. Dari koordinator, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup, saya mah cuma mengucapkan terima kasih saja atas kesediaan Kang Firman. Pasti nanti diundang lagi gitu. Ya, ya. Di Antosan atau di kantor? Siap, nanti Kang. Ya, Baik, main-main aja. Tunggu. Kalau begitu mungkin karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi mohon izin Kang, ini untuk dokumentasi mungkin kami akan syuting atau untuk foto ya, untuk dokumentasi. Mungkin bisa dibuka teman-teman semua untuk ininya ya, kameranya. Mohon izin Kang ya, sebentar aja Kang, 5 menit aja Kang. Enggak. Oke, sip. Baik, mungkin saya akan hitung ya. Ini ada 4 slide atau 90 orang ya yang sudah hadir. Jadi slide yang pertama saya langsung aja 1, 2, 3. Lalu slide yang kedua, mohon izin bisa dibuka Bapak Ibu ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Lalu slide yang ketiga di sini 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir 1, 2, 3. Baik, mungkin Bapak Ibu semua karena waktu sudah habis dan juga Pak Firman harus menghadiri rapat kembali. Jadi dengan demikian serangkaian acara kegiatan perkuliahan untuk hari ini dan juga jangan lupa bahwa teman-teman semua nanti absen ya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi. Dan juga tidak lupa kami, mungkin saya sendiri dan juga di sini ada Pak Martin, itu mengucapkan terima kasih kepada Pak Firman yang sudah hadir nih dengan di sela-sela waktu yang sangat sibuk. Dan nanti mungkin akan diselesaikan di Cimandiri sisanya ya. Mohon izin kalau kami undang lagi Pak, terima kasih sebelumnya. Siap. Oke, nah dan juga mungkin perkuliahan ini diharapkan atau mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tadi sudah sangat komprehensif menjelaskan beberapa hal terkait dengan kebijakan dan juga Bank Indonesia. Dan demikian mungkin di sini saya mewakili dari program Magister Ekonomi Terapan dan juga dari program S1, S2, dan S3. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Firman Mokhtar atas kesediaan waktu untuk memberikan kuliah ini. Yang demikian mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Firman, terima kasih.